Al-Quran adalah sumber ilmu, bahkan segala ilmu. Maka menjadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan dalam menggali wan menghimpun ilmu merupakan sebuah keputusan yang sangat cerdas. Demikian tausiah yang disampaikan Ustadz Tajudin Nur di jeda Ramadan malam hari ke-13 di Masjid Al-Munawarah Jalan Keramat Raya, Banjarmasin Timur. Al-Quran adalah sumber ilmu, bahkan segala ilmu. Maka menjadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan dalam menggali dan menghimpun ilmu merupakan sebuah keputusan yang sangat cerdas. Al-Quran akan melahirkan banyak ilmu bermanfaat. Dengannya akan dibedakan antara kebenaran dengan kebatilan, iman dengan kekafiran, manfaat dengan mudarat, kebahagiaan semu dengan kebahagiaan hakiki, calon penghuni surga dengan penghuni nerakawan lainnya. Ustadz Tajudin Nur di jeda Ramadan malam hari ke-13 di Masjid Al-Munawarah, Jalan Keramat Raya, Banjarmasin Timur memadahkan cahaya Al-Quran akan menerangi sanubari wan kehidupan fana, apalagi menjadikan Al-Quran ada di depan kita, bukan di belakang kita. Nurani akan tercerahkan wan hidup akan benderang dengan cahaya Al-Quran tatkala kita benar-benar mentadabburi Al-Quran, memahami maksud wan maknanya, mengerti tujuan wan isinya, mengetahui tuntunan wan tuntutannya. Sebagaimana indera mata, ujar Ustadz Tajudin Nur, maka membutuhkan kepada cahaya untuk melihat. Mata hati pun butuh cahaya untuk dapat melangkah di jalan yang benar. Allah telah menurunkan cahaya petunjuk berupa Al-Quran yang sejalan dengan fitrah kita. Al-Quran adalah jalan Allah yang mengentaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Andai manusia mengikuti akal wan fitrahnya, maka ia akan menemukan jalan kebenaran. Ustadz Tajudin Nur juga menyinggung masalah bakhil alias kikir yang merupakan satu penyakit hati karena terlalu cinta pada harta sehingga kadang mau bersedekah. Allah memberi petunjuk agar terhindar dari sifat pelit. Di antaranya adalah mengerjakan sholat, bersedekah, wan yakin akan hari pembalasan. Maka hendaknya mempelajari firman Allah wan sabda Nabi agar bisa terhindar dari penyakit kikir. Orang-orang munafik, mereka itu suka mencela ketika ada orang yang bersedekah, padahal mereka bersedekah pun lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Dan ada orang juga yang bersedekah dengan seberapa mampunya, tapi orang munafik itu selalu mencela. Sesungguhnya Allah telah menggunakan mereka. Bapak Ibu, kita bisa menilai orang yang suka dermawan itu langsung dipuji. Oh, itu orang luar biasa. Itu nggak pakai proposal dibantu itu. Kalau yang ini bang, enggak kami. Ini engkelnya alhamdulillah. Kita usah minta deh. Orang sudah menghinakan dia. Orang sudah menghinakan dia karena kekikirannya. Atas dasar itu, maka ada seorang sahabat yang curhat kepada Rasulullah ingin bersedekah semua, maka Nabi mengatakan, ya Utsman bin Matun, infak itu yauman bi yaumin, sedikit demi sedikit, tapi saban hari afdhalul dari, dan itu lebih baik. Oleh sebab itu, ketika nanti kalau ada celengan lewat setiap hari, setiap fardu, setiap sholat lewat celengan, jangan diceleni. Sholat kita tahu celengin lagi. Tapi saya yakin jamaah di sini orangnya ada lanjutnya itu di dalam surah Al-Baqarah itu orang yang berinfak kau tampakkan itu baik, tapi jauh lebih baik ketika engkau bersedekah engkau sembunyikan. Wah, kita mau sembunyikan, berinfak lewat kok, celengan lewat, sembunyikan. Isinya 2.000. Yang 150 1.000. Tapi ini dalil atau batu 9 sedikit atau banyak dia ikhlaskan Allah kalau terima. Jadi jangan sungkan untuk berinfak 2.000. Ada ayatnya, bismillah. Menurut Ustadz Tajudin Nur, betapapun sulitnya menghindari tabiat yang sudah Allah lekatkan dalam diri manusia, dengan bertobat wan terus berdoa kepadanya, niscaya Allah akan mengurangi sifat buruk tersebut dari dalam diri kita, serta memenuhi hati kita dengan cahaya iman wan hidayah untuk semangat dalam beribadah. Kita pun hanya bisa berharap, ujar Ustadz Tajudin Nur, Allah menerangi kalbu kita dengan cahaya Al-Quran yang suci wan abadi.